أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabul isti'dadi lisairis salawati. Adab-adab persiapan untuk melaksanakan seluruh solat-solat. Jadi sebelum kita melaksanakan solat, khususnya yang wajib, ada adab-adabnya. Bukan hanya di dalam solatnya aja butuh adab, tapi sebelum sholatnya ada adab juga tuh. Nah, jadi ada adab sebelum ibadah, adab ketika ibadah, adab sesudah ibadah. Sama, ada sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Nah, ini akan kita ketahui dari pembahasan yang dibaca. Yanbaghi, selayaknya, antasta'idda li sholatiz zuhri qabla zawal. Engkau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Waktu zawal, waktu zuhur. Ya, kalau matahari tepat berada di pertengahan, itu namanya waktu istiwa. Ke kiri kagak, kanan kagak, 0 derajat dia, lempeng. Nah, meleset dikit, nah itu namanya zawal. Zawal artinya secara bahasa tergelincir, terpleset. Dah condong dikit aja, zuhur itu. Makanya waktu zuhur nggak tepat banget matahari di atas, dia udah sedikit turun ke bawah dikit aja, udah azan zuhur. Nah, selayaknya kita siap-siap buat sholat zuhur sebelum tergelincir, ya sebelum azan maksudnya. Nggak siap-siap. Umpama sekarang zuhur jam berapa? 12:06. Wah, tahuan tuh MC Jumatan kayaknya. Tahu waktu Jumatan kan biasanya diumumin. Nah, berarti jam ya 12 kurang seperempat, 12 kurang 10 itu udah siap-siap. Bagusnya begitu. Fatuqaddimul qaylulata, sehingga engkau dahulukan qayylulah, tidur sejenak. Tidur sebentar sebelum waktu zuhur, itu namanya al-qaylulah. In kana laka qiyamun fil laili, apabila engkau hendak bangun pada malam hari. Umpama kita niat malamnya ingin ibadah, sholat, baca Quran, wirid. Nah, kita modalin dengan tidur sebentar sebelum zuhur. Yang bangunnya ya sebelum azan zuhur. Kalau tidurnya sampai jam 1:30, bukan qaylulah namanya, emang ngantuk.
capek. Yang disebut qailulah tuh yang bangunnya sebelum azan zuhur. Jam 11, bangun jam 12 kurang seperempat, itu namanya qailulah. Qalil artinya apa? Ya dikit doang tidurnya. Ini kalau sampai mimpi sih udah kafir namanya. Bukan qailulah, kaitsurah namanya. Nggak ada tuh di kitab, kita aja buat kaitsurah kebanyakan. Yang qailulah dikit doang. Ya, sentaran sebelum azan zuhur siap-siap. Itu kalau kita menginginkan malamnya bangun ibadah. Au saharun fil khairi, atau engkau hendak tidak tidur malamnya fil khairi, di dalam melakukan kebaikan. Malam enggak mau ibadah, maksudnya enggak sholat, enggak baca Quran, tapi nanti malam pengen mutolaah, pengen muzakarah, pengen ngaji, modalin juga dengan tidur sebentar di waktu pagi menjelang siangnya. Fa inna fiha ma'unatan, karena sesungguhnya terdapat pertolongan di dalam qailulah itu, ala qiyamil laili, untuk bangun malam. Kama anna fis sahuri ma'unatan, sebagaimana terdapat pertolongan di dalam makan sahur, ala siyamin nahari, untuk puasa siangnya. Ya, sama kita mau puasa siang hari mulai dari subuh sampai maghrib, ya kita modalin dulu dengan sahur, makan dah. Ya, sepiring, ya, apa setengah piring, pokoknya ada yang dimakan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan, ya, sekorma 2 korma biar ada yang masuk. Itu namanya maunah, buat bekal kita menjalani puasa. Begitupun tidur qailulah ini, ya, agar malamnya kuat, ya, sehingga bisa ibadah, bisa mutolaah atau mengerjakan hal-hal baik lainnya. Siangnya tuh dimodalin. Ntar malam mau ngaji, ya, kalau ngaji ngantuk mulu, modalin tidur sebentar pada waktu siang. Itu tidurnya kita ibadah. Persiapan kita untuk melakukan kebaikan termasuk ibadah juga, termasuk kebaikan juga. Ya, sebab ada hubungan di antara keduanya. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili, sementara tidur qailulah tanpa bangun malam. Kas-sahuri, seperti makan sahur, min ghairi siyamin bin nahari, tanpa puasa pada siang harinya. Ada orang malam sahur jam 6 pagi makan nasi uduk, ini mau ngapain sahur malamnya? Nah, itu tidak ada apa namanya hubungan antara sahur dan tidak puasa. Kalau sahur ya berarti siangnya puasa. Begitupun orang siangnya udah tidur, malamnya tidur juga. Nah, itu tidak ada yang namanya dampak kebaikannya. Kita tidur sejenak sebentar untuk bekal modal biar malamnya kuat ibadah. Kita santap sahur sedikit untuk modal bekal agar siangnya kuat puasa. Fa idza qilta, maka apabila engkau tidur siang, fajtahid antas tayqiza qabla zawal, maka berusahalah engkau untuk bangun sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Pak tadi tidur apa jam setengah 11, jam 11, ya bangun umpama zuhur jam 12, ya berarti jam 12 kurang seperempat atau setengah 12, ya emang sebentar, qailulah qalil sebentar. Ya, kalau bahasa kitanya rejep sedikit, ya, asal kena tidur sebentar, nah itu bisa menjadi modal kita untuk beribadah di malam harinya. Jangan dibayangkan nih kalau sedikit nggak kuat, beneran nggak kuat. Ya, kalau kita memberikan di dalam pikiran kita yang sebegitu tuh bisa kuat bener.
Ya, alhamdulillah ada tidur biar makat 15 menit. Insya Allah ntar malam kuat. Tapi kalau di dalam pikiran kita katakan, ya cuma setengah jam lagi tidurnya, ntar nggak kuat nih malam, beneran nggak kuat. Nah, itu namanya kita membangun pikiran sesuai dengan yang kita inginkan, ya begitu jadinya. Ada orang itu mulai dari pagi sampai malam kerja dia, baru pulang jam 9. Malamnya ibadah, Allah kasih kuat aja. Karena memang dia di dalam pikirannya itu mengatakan, nanti saya malam pengen ibadah, berikan kekuatan. Kuat aja tuh. Padahal capeknya luar biasa. Di jalan gelap, pulang gelap. Malamnya dibilang pengen ibadah, jadi Allah kasih kekuatan. Ada orang yang kemana-mana di rumah tidur mulu, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, ya cuman sebentar lagi tidurnya. Aduh udah lama bener. Ya entar malam gak kuat, ya tidur juga tuh malam. Karena dia memberikan pikirannya seperti itu. Nah, jadi mempengaruhi banget pikiran kita dengan apa yang akan kita lakukan. Itu orang-orang yang di pasar, yang di jalan, ya dari pagi ketemu pagi lagi kuat. Lihat itu tukang sayur di pasar, jam berapa digelar sayurannya? 2:30 udah gelar tuh sayuran palmera, lihat aja. Jam 2 tuh kangkung udah dijembreng, ya bayam udah di, padahal dari paginya itu kerja. Kenapa? Karena dia memberikan pikirannya kuat nih, ya untuk bekerja seharian itu sampai malam. Ya orang yang mencari dunia aja bisa seperti itu, masa kita nggak bisa? Madura no, lihat berapa lama ya dibukanya, kiamat kurang 2 hari masih buka, kata dia begitu. 24 jam, Masya Allah. Coba semangat itu ditarik ke penuntut ilmu, gimana kira-kira hasilnya? Wah, ini kampung kiai semua ada 24 jam ngaji, itu dia kuat. Karena memang pikiran itu menentukan. 24 jam kuat sih kayaknya, kuat di jalan tuh setahun. Ya, lebaran pulang sono dah, kerjanya di sini, bagi-baginya di sono dah. Ya, ntar balik lagi kerja lagi, tidurnya di sana udah, di sini dia habis-habisan. Karena memang mempengaruhi. Orang-orang yang di pesantren itu tidurnya sebentar. Coba lihat tuh, ya jadwal yang di pesantren tidurnya sebentar, kuat aja. Karena memang pikirannya begitu. Nah, kita yang mungkin ke bawah ya, enak atau santai, ya jadi kelihatannya santai saja. Tuh, jadi dari awalnya disetting pikiran kita untuk kuat ibadah malam, Allah kasih kuat. Allah berikan itu nanti pertolongannya. Fajtahid antas tayqiza qabla zawal, maka berusahalah engkau agar bangun sebelum zawal, sebelum zuhur. Wa tatawaddaa, lalu engkau berwudu. Wa tahdural masjida, dan engkau datang ke masjid. Wa tusalliya tahiyatal masjidi, dan engkau salat sunnah tahiyatul masjid. Wa tantazirul muazzina, dan engkau menunggu muazzin. Fatujibahu, lalu menjawab kumandang azannya. Jadi muazzin mengumandangkan azannya, kita udah di masjid, begitu. Bagusnya, idealnya seperti itu. Bangun ya 15 menit siap-siap. Ya, mau ngerokok dulu nih, habis tidur puyeng ngerokok, udah emang biasa begitu, silakan aja. Karena kalau nggak ngerokok puyeng lagi ntar. Ya, ada orang yang begitu. Ada yang kebalikannya, kalau ngerokok puyeng deh. Duitnya kagak mau beli, puyeng deh. Nah, ada yang kebalikannya, orang macem-macem dah. Ya, silakan aja. Ada orang yang ngopi dulu baru kuat ibadah, silakan ngopi. Kalau memang itu yang menjadikan dia kuat untuk ibadah. Ada orang yang kagak, ya biasa aja. Nah, asal nanti bisa dikurangin sedikit demi sedikit sehingga lebih bagus lagi. Tsumma taqumu, kemudian engkau bangkit. Fatusalli 4 raka'atin aqibaz zawali, lalu engkau sholat 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum zawal tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutawwiluhunna, memperlama rakaat sunnah sebelum zawal tersebut. Ini yang dimaksud qobliyah ya. Da azan, dia melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur. Nah, Rasulullah itu memperlama tuh 4 rakaatnya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, haza waktun,
tuftahu fihi abwabus sama. Ini waktu dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salihun, sehingga aku senang diangkat bagiku di dalam waktu tersebut amal kebaikan. Di Rasulullah menginginkan di waktu tersebut Allah mengangkat amal-amal kebaikan, karena waktu zuhur waktu sedang dibukakannya pintu-pintu langit. Maksudnya Allah menerima segala macam amal kebaikan hambanya. Manfaatin. Nah, ini harusnya yang manfaatin kita nih, karena kita yang butuh banyak pertolongan, butuh banyak ampunan. Kalau Nabi sih nggak pakai nunggu waktu dibukakan langit, kapan aja Allah pengen ambil kebaikannya ya gampang aja. Tapi Nabi nggak mau kehilangan kesempatan itu. Rasulullah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita manfaatin asal zuhur. Nah, itu kita berdoa, kita melakukan ibadah-ibadah berdasarkan hadis ini. Wa hadhil arba'u, dan 4 rakaat sunnah tersebut qabla zuhri, dilakukannya sebelum sholat zuhur. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir wajib, hampir, cuman nggak sampai situ. Jadi Rasulullah pengen banget nih kita ngerjain ibadah ini, namanya muakkad, dari kata-kata akada, sangat ditekankan. Ya, Rasulullah pengen tuh kita jadi orang banyak kebaikannya, banyak amal ibadahnya. Jadi akada, benar-benar ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pendapat yang mengatakan yang muakkad hanya 2 rakaatnya saja. Yang 2 rakaat itu bukan muakkadah. Tapi di sini pengarang mengatakan 4-4-nya muakkadah. Ya ala kulli hal. 2 rakaat, 4 rakaat kita kerjakan sehingga bisa kita manfaatkan itu waktu yang sedang dibukakannya pintu-pintu langit. Fafil khabari, maka di dalam sebuah khabar, anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, bahwa orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat tersebut lalu ia memperbagus rukuknya, wa sujudahunna, dan memperbagus sujudnya, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, niscaya akan sholat bersamanya 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal layli, yang malaikat itu memohonkan ampun untuknya sampai malam hari. Keutamaan orang yang melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur. Kata Nabi, bukan kata kita nih. Orang yang mengerjakan 4 rakaat qobliyah zuhur ini ngikut sholat bareng dia 70.000 malaikat. Itu kita nggak ngelihat aja tuh. Kalau kita ngelihat takut tuh kita. Banyak benar 70.000. Bukan hanya ngikut sholat, dia istighfar, mintakan ampun buat kita mulai dari sholat itu dikerjakan sampai malam. Ya, kira-kira kalau malaikat yang doa dikabul apa enggak? Kok ini yang doa 70.000 malaikat, bukan 1 aja. Sholatnya 4 rakaat. Ya, yang begini-begini kita kerjain, kita kejar. Mungkin kalau kita yang istighfar, ya tobat sambal, ntar dosa lagi. Bisa jadi ya, harus sekarang istighfar, ntar dosa lagi, ntar istighfar, dosa lagi. Ini malaikat yang memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat qobliyah zuhur. Tsumma shallil fardhu ma'al imam, kemudian barulah engkau sholat fardu zuhur berjamaah dengan imam. Tsumma shalli ba'dal fardhi raka'ataini, kemudian sholatlah engkau setelah fardu zuhur raka'ataini 2 rakaat ba'diyah. Fahuma minar rawatibis sabitati, karena kedua rakaat tersebut termasuk sunnah rawatib as-sabitah yang ditetapkan. Sabitah ayil muakkadah, yang juga ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah rapi ya, sholat zuhur mulai dari awalnya qailullah, lalu datang ke masjid, tahiyat 4 rakaat, fardu zuhur, ba'diyah. Habis itu ngapain?
wala tashtaghil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Ini selanjutnya, dan janganlah kamu sibukkan dirimu hingga waktu asar kecuali dengan mempelajari ilmu. Bizohor ngaji kalau memang kita bisa lakukan itu. Au i'anati muslimin, atau membantu sesama muslim. Nah, mungkin ada yang perlu kita tolong atau yang perlu kita jenguk, lakukan itu. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Nah, kalau memang kita bisa mampu membaca Al-Qur'an, itu kita baca. Ya, di antara kebiasaan para ulama tuh setelah zuhur mereka membaca Quran sampai asar. Di antaranya adalah Al-Imam Sanusi, pengarang ya Aqaid Sanusiyah, di antara amalannya ini. Jadi kalau pagi dia belajar, malam dia ngajar, waktu baca Quran itu dari zuhur sampai asar. Itu dalam biografinya ditulis. Setiap hari amalannya itu. Jadi kalau dari zuhur sampai asar kita ke rumahnya nggak ada itu. Masih di masjid dia, masih di zawiyahnya. Di tempat di mana dia berzikir, wirid, di satu masjid. Nah, di situ dia beribadah, dia baca Quran. Au sa'yin fi ma'ashin, atau engkau mencari pencaharian, bekerja. Litasta'ina bihi ala dinika, untuk membantu terhadap pencaharian itu kepada urusan agamamu. Ya, kalau kita makomnya untuk bekerja, ya silakan. Ya, selanjutnya kita bekerja lagi, mencari rezeki lagi, mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk keperluan ibadah kita, karena ini termasuk yang dianjurkan juga. Ya, cuman paling akhir tuh setelah ta'alum ya anak muslim, baca Quran, nah, baru kalau memang kita biasanya untuk melanjutkan pekerjaan kita lakukan. Tsumma sholli arba'a raka'atin qoblal asri. Kemudian sholatlah engkau 4 rakaat sebelum asar, qobliyah asar. Fahiya sunnatun muakkadatun, karena 4 rakaat tersebut juga sunnah muakkadah, qobliyah asar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum fardu asar, qobliyah asar. Itu didoain sama Nabi. Orang yang qobliyah asar 4 rakaat didoain sama Rasulullah SAW. Pengen nggak didapat doanya Nabi? Ini lakukan amalan 4 rakaat qobliyah asar. Fajtahid ayyana laka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah engkau agar mendapatkan kepadamu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita nggak mau masuk ke doanya Nabi, itu didoain. Siapa saja yang melaksanakan qobliyah asar 4 rakaat, saya doain dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat qobliyah asar, wah kita didoain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat rahmat. Ya, sehingga mendapatkan keberkahan tersendiri bagi kehidupan kita. Wala tashtaghil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablahu, dan janganlah kamu sibuk setelah asarnya kecuali dengan perbuatan seperti yang telah terdahulu sebelumnya. Sama ya, bita'allumi ilmin, belajar ngaji, mutolaah, atau i'anat muslim, kita bantu orang, kita bantu teman kita baca Quran, atau kalau memang masih dalam bekerja mencari nafkah, lanjutkan. Bah, ini kalau kita jalanin semuanya, nggak ada yang tersisa dari satu waktu pun melainkan hal-hal yang bermanfaat. Itu udah nggak ada bengong-bengongnya dan yang begini nih. Ya, mulai dari malamnya ini kan terusan dari sebelum-sebelumnya nih. Dari kita bangun tidur, ya, lalu ibadah, masuk waktu subuh, habis subuh, dari pagi ke duha apa, dari duha ke zuhur apa, dari zuhur tadi barusan ke asar apa, asar ke maghrib apa. Ya, ini manajemen waktu ya, yang benar-benar diperlukan oleh seorang muslim, sehingga tidak ada satupun kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat. Semuanya dengan
ya, jalur atau perbuatan yang bernilai ibadah. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan, dan tidak selayaknya waktumu itu menjadi muhmalah, terlantar. Ditegesin lagi sama pengarang. Ya, jadi apa yang telah kita pelajari itu agar waktumu tuh enggak kebuang sia-sia, muhmalah ay bila faidah. Fatashtagila fi kulli waqtin, sehingga engkau sibuk di setiap waktu, bimattafaqo, dengan sesuatu yang sesuai, kaifat tafaqo, bagaimana sesuainya. Jadi kita enggak menjadikan waktu semau-mau kita, seenak-enaknya kita. Ini enak ngapain ya ini hari ya? Nah, ini yang enak ngapain ya? Enggak teratur. Karena semau-maunya kita. Kalau lagi mau ya rajin, kalau lagi kagak. Sekarang banyakkan rajin, apa kagaknya gara-gara? Nah itu dia. Jadi kalau semau-maunya ya kebanyakan kagak rajinnya. Kalau semau-maunya tuh bimat tafaqo kaifat tafaq. Lagi mau ke masjid jalan, lagi kagak ya kagak. Coba kalau diatur, nah ini 11:30 siap-siap. Oh ini 2:30 siap-siap. Oh 5:30 siap-siap. Mau kagak mau, karena sudah ada jadwalnya, jalan terus. Nah, karena kita tidak menggunakan waktu semau-mau kita, sebab ada aturan atau ada jadwalnya. Balian bagi, bahkan seharusnya, antuhasiba nafsaka, engkau introspeksi diri kamu, engkau nilai sendiri diri kamu. Wa turattiba auradaka, dan engkau susun wirid-wirid kamu. Wa wazaifaka, dan tugas-tugas ibadah kamu. Fi lailika wa naharika, di malam juga siangmu. Jadi kita bikin jadwal sendiri. Ya, ini hari Senin subuhnya baca apa, nanti zohornya baca apa, asarnya begitu. Enggak semau-mau kita. Oh malam ini waktunya ngaji di sini, malam ini waktu ngaji di sini, malam ini ame keluarga. Kan ibadah juga kita. Ya kalau ditinggal ngaji mulu puyeng ntar. Ya kadang kita ya di rumah untuk nemenin anak istri, itu ibadah juga, asal dijadwal begitu ya, karena kalau semau-maunya nanti berantakan. Wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan la tata'addahu, dan engkau tentukan di setiap waktunya syughlan, satu kesibukan, la tata'addahu, yang jangan kamu melanggarnya. Wala tu'athiru fihi siwahu, dan kamu tidak mengutamakan di dalamnya selain kesibukan itu. Pokoknya ini malam ngaji nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa kita ajak ke sono, ajak ke sini, karena kita sudah punya jamnya. Nah, tak malam jalan yuk, malam apa ya? Malam Sabtu habis isya, wah saya ada ngaji, nggak bisa. Nah, itu maksudnya la tu'athir fihi siwahu, siwa ta'lim umpama, karena udah ada jadwalnya. Oh, ntar malam ini nih kita begini. Oh, emang kebetulan saya kosong. Nah, kalau memang tidak ada ya silahkan. Tapi kalau masih dalam aturannya, nah itu sebaiknya kita menjaga dari apa yang telah kita susun. Fabidzalika tazharu barakatul awqat. Maka dengan demikianlah akan nampak keberkahan waktu-waktu. Jadi kalau kita rasa waktu cepet banget ya, perasaan baru ini udah ini aja. Mungkin ada hal yang kurang benar dalam rutinitas kita. Tapi kalau kita rasakan ini waktu bermanfaat, alhamdulillah ada bulan Sya'ban, dikit lagi bulan Ramadan. Ya selama setahun ini kita sudah ada peningkatan ibadah itu bermanfaat, berkah waktunya. Waktu sih orang semua sama aja 24 jam, ada yang lebih kali di sini 25. Kan sama semuanya. Jamnya 24, seminggu 7 hari. Tapi kenapa bisa beda-beda orang? Al-Imam Nawawi ya itu umurnya sentaran, nggak sampai 40 tahun. Tapi bisa ngarang Al-Majmu' 22 jilid. Bisa ngarang Raudhatut Thalibin 5 jilid. Bisa ngarang kitab-kitab yang lain. Itu dari mana? Kita ada lebih 40 tahun. Ada 22 jilid kita ngarang. Dari mana itu perbedaannya? Dari waktu. Dia ngaji sehari 12 kali. Sehari, kan seminggu. Sehari 12 kali ngaji. Sehari.
Bita'limi tahqiqin wa tadqiq, dengan ngaji yang tahqiq, yang benar-benar dibaca, diperiksa sama gurunya, mumarasah, mutalaah, mudzakar. Keberkahan waktu. Karena dimuhasabah, karena setiap hari itu dinilai dirinya. Nah, itu pentingnya kita terus muhasabah. Ya, ada ya, ba'du aqran Syekh Abdul Hasan Syadzili yang bernama Syekh Makinuddin Al-Asmar. Ini temannya Al-Imam Abdul Hasan Syadzili, pengarang Hizib Bahar yang kita sering baca. Katanya, saya menyaksikan bahwa ya Syekh Makinuddin Al-Asmar ini min sab'atil abdal, termasuk dari 7 wali abdal di masanya. Ini pengakuan Syekh Abdul Hasan Syadzili. Sehingga ditanya, ma sirru dzalik, apa yang menjadikan engkau seperti ini, mendapatkan kedudukan tinggi wali abdal? Kata Syekh Makinuddin, saya enggak pernah ibadah yang bagaimana rasanya, yang tinggi-tinggi, yang wirid, yang puasa. Saya itu penjahit, kata Syekh Makinuddin Al-Asmar. Saya penjahit. Cuman kebiasaan saya asal maghrib tuh saya muhasabah. Kalau udah maghrib nih, dia cek amalan dia dari mulai malam sampai maghrib itu. Jadi dari setelah maghrib kemarin sampai sebelum maghrib itu dicek. Kalau saya temukan hal yang baik, saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau saya temukan hal yang buruk, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari itu saya lakukan. Yang kata temannya Syekh Abdul Hasan Syadzili. Jadi asal udah maghrib diinget-inget, hari ini saya ngelakuin apa aja. Alhamdulillah semalam ngaji, alhamdulillah udah baca Yasin. Oh tadi tuh kayaknya ada yang kurang tuh, astagfirullah, ampunin. Setiap hari dia begitu. Nah, kata Abdul Hasan Syadzili, oh pantas, dengan sebab ini engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan kewalian ini banyak. Ya, ada yang liwat puasa, ada yang liwat zikir, ada yang liwat baca Quran, ada yang liwat takut sama bini. Bener ada. Ya, ada orang nyampe jadi wali. Kalau mau pakai yang itu jalani silakan aja, kayaknya sih nyampe semua tuh. Kalau disuruh wirid, zikir, apa sholat, wah tuh kayaknya pikir-pikir dulu. Ada yang liwat muhasabah. Ini modelnya, ada. Jadi dengan dia sering introspeksi diri dia sendiri, Allah angkat derajatnya sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, situ ya.